Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil adhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlaqul karimah, akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya,
ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji. Itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat, ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput, segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini.
Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia, karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wajanal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan wa fakihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini hari kita petik keluar lagi kapan? Musim tahun depan, nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama, tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. So kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. Maka di surga nanti terbalik pohon itu, akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah, sehingga orang nggak perlu tangga dan ngambil buah, tinggal metik saja, nggak perlu naik, nggak perlu manjat, nggak perlu bersusah payah.